Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari kedua ya, training pemusatan latihan, training pre-season Manchester United sudah dilakukan. Dan kalau dilihat di beberapa video yang ada di MUTV atau di MU.com, pemain di awal-awal latihan ini banyak diberikan latihan beban atau latihan fisik. Biasanya ada pengukuran dulu nih ya. Contoh misalnya masa otot gitu ya. Sebelum liburan atau sudah liburan stabil gak, atau ada kekurangan, atau mungkin ada tambahan banyak lemak gitu kan. Yang namanya liburan pasti demennya kerjanya makan, kurang latihan ya, itu perlu dikurangin. Ada tim pencatat datanya atau tim ahli datanya yang akan membantu setiap pemain. Kalau ada kekurangan ya berarti lo harus latihan lagi, entah itu latihan beban dalam bentuk angkat berat ya, angkat barbel atau segala macam, atau dengan latihan fisik treadmill. Ada juga tes mungkin ya jangkauan, lompatan ya, semua itu dilakukan gitu loh. Supaya para pemain benar-benar dalam pre-season ini 100% siap ya, karena ya untuk memulai musim ini pun Ruben Amorim selalu bilang bahwa minggu tahun lalu bilang kan bahwa ya musim depan atau musim ini kita harus 100% ya, penampilannya udah 100% siap gitu loh. Nah, kalau juga lihat di beberapa video latihan pada saat di saat drilling permainan ya pasti dengan 3-4-3 terlihat bahwa barisan penyerang itu diisi oleh penyerang kiri Matheus Cunha, penyerang kanan Amad Diallo, serta striker atau penyerang tengahnya itu Joshua Zirkzee. Ini yang sempat juga gua coba bahas waktu itu, bilang apakah nanti dengan kehadiran Diego Leon justru si Patrick Dorgu ini akan menjadi wingback kanan. Karena kalau lo lihat musim lalu itu sekitar 2-3 pertandingan terakhir lah, Patrick Dorgu itu udah berapa kali ditaruh di posisi wingback kanan, baik di babak kedua atau mungkin setelah di akhir-akhir menit permainan. Nah, untuk posisi sayap kiri yang udah pasti kan Tyrell Malacia akan dijual ya, kabarnya dijual murah lagi 3 juta pound doang, belinya 12 juta, rugi 9 juta, ya udahlah ya, belum rezeki ibaratnya dia. Tapi di kiri kehadiran Diego Leon bisa jadi menjadi kompetitor untuk Hari Amas yang ada juga dalam latihan pre-season ini bersama tim utama. Ya, sekarang tinggal mereka berdua tunjukkan ya, kalau mau Luke Shaw ya bisa juga sih, tapi gue yakin kayaknya Luke Shaw lebih banyak jadi akan back tengah kiri sih. Diego Leon setelah gue bahas juga kan, ada pesan ayah, pesan bapak gitu ya, lu jangan macem-macem ya. Lu dapat kesempatan besar selama 4 tahun, jangan lu bikin rusak. Ya, udah deh, main aja. Mungkin maksud bapaknya udah lu gak usah pacaran cewek-cewek dulu lah, cewek-cewek Inggris udah biarin aja dulu lah ya. Jangan lo ruin, jangan lo merusak ini kesempatan ini. Ya Hari Amas juga umur kan beda 2 tahun ya. Hari Amas tuh 18 tahun, si Diego Leon 17 tahun. Ya pasti akan menjadi kompetitor ya, harusnya sih menunjukkan permainan terbaik ya untuk bisa dipilih sebagai untuk bisa dipilih oleh Ruben Amorim sebagai starter atau masuk tim inti. Ruben Amorim sendiri sih, gue liat fotonya kayaknya dia fitness juga gitu ya. Dia kan emang kayak senang fitness deh. Maksudnya badannya tuh jadi berotot gitu. Lebih fit lah gitu badannya gitu. Nah, memang sungguh sangat menarik untuk ditunggu, apalagi kita masih menantikan kehadiran Bryan Mbeumo ya. Apakah faktanya kita akan memerlukan striker baru nantinya? Karena
Gue belum ngeliat di video ini tampak Rasmus Højlund, karena Rasmus Højlund kabarnya juga diincar oleh AS Roma, kebetulan klub yang gue dukung. Jadi di berita-berita fansbase AS Roma, nama Rasmus Højlund tuh muncul gitu loh. Nah, ini yang betul kita tunggu gitu ya. Jadi apakah Rasmus Højlund ini akan kepake ya? Berarti kalau emang Rasmus Højlund keluar atau bisa dijual ya, harusnya sih kita akan membeli satu striker ya. Akan membeli satu striker yang ya seperti gue bilang world class ya, profilnya istilahnya udah bisa langsung nyetel dengan tim ya. Gyökeres sudah semakin mendekat ke Arsenal. Oke, Osimhen katanya Galatasaray udah menawarkan, teman, katanya Napoli masih butuh lebih. Padahal kontrak tinggal 1 tahun lagi. Dari sisi Manchester United sendiri, gajinya katanya masih dianggap terlalu besar karena mungkin yang pernah gue bahas juga permasalahan pajak 45% tersebut. Nah, tadi gue dapat kabar karena gue lagi lihat berita-berita Liga Italia. Jadi Juventus itu menawarkan terminate kontrak buat Dusan Vlahovic. Nah, kemarin siapa tuh yang mau Dusan Vlahovic? Juventus aja mau terminate kontrak. Masa iya mesti kita tampung ya, rejected player gitu, player yang udah di reject. Kan gue udah bilang, dia dibayar mahal, gaji paling tinggi se-Liga Italia, Serie A. Tapi untuk jadi, nggak usah bawa Juve juara, ini deh, Serie A deh. Jadi top scorer aja dia enggak. Ya, Juventus memberikan proposal untuk melakukan termination kontrak. Ini berdasarkan dari laporan Di Marzio ya, jurnalis Itali. Gue jadi bertanya-tanya ya. Gue jadi berpikir gitu deh. Kenapa kita nggak lakukan ini aja ya ke Manchester United? Manchester United kenapa nggak lakukan aja ya? Ke pemain yang saat ini nih, 5 pemain ini kayaknya susah dijual gitu loh. Oke lah, Jadon Sancho, Juventus katanya semakin dekat. Anthony masih bernegosiasi dengan Real Betis. Padahal mereka baru jual pemain. Harusnya sih angka 30 juta pon nggak masalah. Tyrell Malaysia tadi gue bilang dijual 3 juta pon. 3 juta pon sih mestinya klub Belanda sih sanggup ya. Klub Belanda sih sanggup seharusnya. Dijual murah loh tuh. Satu lagi Alejandro Garnacho, mungkin ini agak sulit karena kemarin beritanya ke Napoli, tapi Napoli baru aja ambil pemain dari Belanda, pemain winger. Yang menurut gue sih hal ini bisa dilakukan. Apa yang dilakukan Juventus terhadap Vlahovic, selogisnya kenapa Manchester United tidak melakukan ini terhadap Marcus Rashford gitu loh. Gaji salah satu paling tinggi, kontribusi dalam 2-3 tahun terakhir nggak begitu kelihatan ya, apalagi setahun terakhir bener-bener menurut gua 10% lah kontribusinya dia. Nggak mau nge-pressing, nggak bisa ngeblend bersama sistem permainan, dia disiplin secara pribadi. Berapa kali dia keluar pergi ke night club, bisa-bisanya minta izin bolos untuk latihan, melakukan wawancara yang isinya bilang gue pengen tantangan baru, tempat baru, ngomongin Barcelona padahal lu masih dalam status pemain Manchester United. Kenapa lu nggak terminate aja ya kontraknya? Kenapa nggak terminate aja kontraknya? Vlahovic umur 25 di terminate sama Juventus. Marcus Rashford 28 loh tahun ini. Kenapa nggak terminate aja kontraknya? That's mean satu, kita nunjukin bahwa kita punya sikap dalam terhadap pemain-pemain yang nggak disiplin.
Kedua, ya menurut gue itu bagus supaya dia juga nggak jadi racun dalam tim. Berita kabarnya sih dia sebenarnya datang ke tempat latihan tapi tidak berlatih bersama tim, berlatih sendiri. Jadi kayak sama tuh zamannya Sancho pas tahun lalu tuh sama Ten Hag suruh latihan di seberang seberang Carrington. Nah mungkin kayak gitu ya, tapi kalau menurut gue daripada berlarut-larut jadi beban racun dalam pemberitaan segala macam, terminate aja selesai. Ya tinggal hitung-hitungan gitu loh, terminate kontraknya dengan sisa. Ya memang sih dia masih panjang ya, sebenarnya Vlahovic juga masih panjang sih. Ya lu gue terminate, mungkin gue kasih lo kompensasi gitu loh, 10 juta pon ya, gue terminate sekarang nih, gue kasih kompensasinya 10 juta pon, lo bebas cari klub lain. Luis Diaz kan yang kabarnya dari Liverpool mau diincar Barcelona sepertinya lebih merapat ke Bayern Munchen nih. Ya udah, nggak usah nunggu ada penawaran gitu loh, ya udah langsung aja. Ya rugi ya, sebenarnya nggak rugi banget karena dia dari akademi. Ya udah nih, kasih gue lo uang terima kasih 10 juta pon, selesai Marcus Rashford ya. Tapi gue nggak ngegaji lo lagi nih 300.000 pon per pekan sampai 310.000 pon per pekan sampai tahun 2028. Gue nggak akan gaji lo lagi nih. Nah, kalau sikap itu gue ambil sih sebenarnya gue setuju ya kalau Ineos berani ngambil sikap seperti itu. Tapi ya kita tunggu, karena kalau berlarut-larut gini masalah media masih aja mempertanyakan Rashford masih ngoceh aja di media-media. Ya kan, dia masih ngoceh aja di media. Wah iya, Lamine Yamal gue suka, mau tuh gue main kayak gitu-gitu loh. Itu kan ya kalau udah lepas selesai udah. Ya lo mau ngomong apa terserah deh dengan Manchester United. Intinya lo udah bukan bagian dari kita. Oke? Jadi kita tunggu aja apakah Manchester United bisa mengambil sikap tegas seperti Juventus. Gue sangat mengharapkan hal itu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.